dia semua dan kawan-kawannya itu adalah batal demi nilai-nilai etika kebenaran dan keadilan. Itulah yang saya sampaikan tadi, dan saya dengan penuh keikhlasan, kesukarelaan, dan kesadaran menjadi ahli dalam bidang ini, dan saya bertanggungjawabkan tidak hanya secara akademik, tapi juga saya bertanggungjawabkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih Pak Prof. Din ya. Jadi strong point-nya dari sisi politik, etika, moral tidak pantas Dr. Tifa termasuk juga Roy dan Yusri ditersangkakan. Apalagi oleh seorang mantan presiden yang sudah 10 tahun berkuasa. Itu yang poin yang paling penting. Dan Prof. Din ini adalah seorang ilmuwan, akademisi, dan dia paham betul kerja penelitian yang harusnya bebas dari kriminalisasi. Nah, mungkin Dr. Tifa ingin menyampaikan satu dua buah kata-kata karena sepertinya Prof. Din lebih khusus pada Dr. Tifa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abangga Profesor Syamsuddin yang telah berkenan untuk menjadi ahli saya pada hari ini, Kamis 12 Februari 2020. Mengapa saya memohon perkenan beliau, keikhlasan beliau untuk membantu saya dalam kasus ini? Karena Prof. Din ini selain sebagai guru saya, ya saya ini anak didik beliau, saya juga membantu beliau dalam banyak organisasi. Kemudian juga beliau ini adalah kawan diskusi, mentor yang luar biasa bagi saya untuk menggenapi ilmu saya, terutama dalam sisi neuroscience spiritual behavior yang selama kurang lebih 10 tahun ini saya tekuni. Dan salah satu bukti dukungan beliau kepada saya adalah beliau ini menjadi pemberi pengantar dari buku kedua saya yang membahas tentang kajian penelitian saya tentang makanan berbasis Al-Quran. Tentu saja karena saya bukan orang yang menekuni Al-Quran, maka saya harus berguru kepada ilmuwan atau beliau yang memang mendalaminya. Jadi seperti itu adalah tradisi atau budaya ilmiah. Ya, seseorang bisa memberikan opini atau pendapat kalau memang yang bersangkutan itu memiliki ilmunya. Oleh karena itu maka pada kasus kajian ijazah palsu Joko Widodo ini, maka saya menggunakan ilmu saya, terutama dari sisi epidemiologi perilaku, neuroscience behavior. Di situ, jadi saya tidak beranjak kepada ilmu digital forensik yang tidak saya kuasai. Saya tidak juga melakukan pengkajian telematika yang tidak saya kuasai, karena kedua hal ini pakarnya adalah Dr. Rusman Syarifah dan Dr. Roy Suryo. Jadi pada penelitian yang saya lakukan sejak tahun 2022, ketika spesimen ijazah dalam bentuk fotokopinya untuk pertama kalinya dimunculkan oleh institusi alma mater kami tercinta UGM, tanggal 20 Oktober 2022 itu kemunculan pertama. Dan sejak itulah saya secara pribadi, secara independen melakukan penelitian terhadap sesuatu pertanyaan yang 11 tahun menjadi ganjalan pemikiran dari rakyat Indonesia dan membawa korban 2 orang warga negara Indonesia dikriminalisasi dan kemudian akhirnya dipenjara selama bertahun-tahun, yaitu seorang jurnalis Pak Bambang Pri dan seorang Ustadz Gus Nur. Ya, karena itu maka saya terima kasih sekali Bang Prof. Din karena berkenan untuk memberikan keahlian beliau untuk menggenapi BAP, sehingga mudah-mudahan ini adalah sebuah ikhtiar di mana kita tidak saja menginginkan bahwa kasus ini dihentikan karena kasus ini sama sekali tidak layak untuk dilanjutkan, dan apabila dengan keahlian beliau tadi, penjelasan dan kuliah beliau kepada Polda Metro Jaya itu tidak juga dihiraukan, maka betapa celakanya negara ini. Mudah-mudahan dengan itu, dengan saya juga kemarin mohon kepada Prof. Din agar ini menjadi hari atau menjadi masa-masa kebangkitan para ilmuwan, supaya para ilmuwan dengan kehadiran Prof. Din Syamsuddin ini jadi tergerak untuk tidak diam sendiri saja, tidak bicara, padahal banyak juga ilmuwan yang memahami dan diam-diam juga melakukan penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Terima kasih banyak sekali lagi Abangnya.
kasus dugaan ijazah palsu ini bukan masalah kecil, masalah besar karena melibatkan seseorang yang telah menduduki posisi tertinggi dalam kehidupan bernegara kita yaitu sebagai presiden. Kalau tidak diselesaikan akan mewarisi dampak demoralisasi terhadap generasi penerus. Karena mereka boleh jadi nanti akan beranggapan tidak perlu punya ijazah asli, tidak perlu punya ijazah atau tidak sekolah, toh kita bisa jadi presiden. Inilah kerugian besar bagi bangsa dan negara kalau kasus ini tidak diselesaikan. Sebenarnya mudah diselesaikan, tinggal tunjukkan mana ijazah aslinya dan kemudian diteliti oleh para ahli secara independen. Maka kasus ini perlu diselesaikan lewat penegakan hukum secara transparan, imparsial, tidak berpihak, tidak membela seseorang, dan secara berkeadilan. Inilah jalan keluar dan mudah ya, kasus ini bisa diselesaikan, tidak berlanjut-lanjut, dan apalagi rasa keadilan saya terusik ketika yang melakukan itu atas nama banyak orang. RT ini justru ditersangkakan. Inilah pembalikan nilai-nilai keadilan. Maka ini terus terang akan menjadi hal yang dilawan oleh rakyat, oleh tidak sebagian besar rakyat, dan saya yakin kaum cerdik pandai akan ikut terlibat. Banyak yang diam, termasuk saya tidak tampil di depan, namun bersetuju, dan inilah saatnya untuk memberikan pembelaan lewat keahlian yang saya miliki. Ya, jadi terima kasih Prof. Din. Dua strong point dari Prof. Din adalah pertama, kasus ini harusnya dibuktikan dulu ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Bukan kemudian mengkriminalkan orang sementara kepastian apakah itu palsu atau tidak belum dibuktikan. Padahal ini tidak hanya soal metode hukum, tapi juga metode ilmiah. Dan yang kedua, Prof. Din mengatakan ini adalah kriminalisasi. Jadi dua strong point itu yang barangkali perlu digarisbawahi. Terima kasih Prof. Din. Ada lagi? Kalau ijazah itu nanti asli, maka tuduhan dari kawan-kawan ini bisa masuk dalam ranah pencemaran nama baik. Menurut KUHP itu sanksinya 7 bulan atau 9 bulan. Tapi kalau ijazah itu 9 bulan maksimum. Tapi kalau ijazah itu palsu adanya, maka pelakunya itu dikenai menurut KUHP baru yang saya baca itu sekitar 10 tahun. Mau milih 10 tahun bukan 9 bulan. Ya, bukan itu saja. Banyak kan pasal melibatkan kebohongan dan lain sebagainya. Ya. Jadi terima kasih Prof. Din Samsudin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof. Din betul bermanfaat.